Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Maulana Yusuf dengan 3 digit NIM terakhir 034 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dalam pemrograman Python. Hal-hal yang akan dibahas dalam TTP kali ini yang pertama ada definisi fungsi, parameter, return value, scope variable, flowchart pada fungsi, dan serta contoh kodenya. Langsung saja yang pertama, definisi fungsi. Jadi, fungsi adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan dan bisa dipanggil untuk digunakan berkali-kali secara independen. Fungsi digunakan untuk membuat kode lebih modular dan terstruktur, serta dapat menerima parameter dan mengembalikan nilai. Jenis-jenis fungsi dalam Python dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu fungsi bawaan, fungsi buatan pengguna, nested function, dan lambda function. Setiap jenis fungsi ini memiliki kegunaan dan cara implementasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, fungsi rekursif dalam Python adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah, seperti menghitung faktorial dan deret Fibonacci. Yang kedua, parameter. Parameter adalah variabel yang dideklarasikan dalam definisi fungsi untuk menerima data atau input saat fungsi dipanggil. Parameter bertindak sebagai placeholder dari nilai yang akan digunakan dalam proses fungsi dan memungkinkan fungsi untuk menjadi fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai input. Selanjutnya, yang ketiga ada return value. Jadi, return value merupakan nilai yang dikembalikan oleh fungsi kepada pemanggilnya menggunakan statement return. Menggunakan return memungkinkan hasil proses di dalam fungsi dapat digunakan kembali atau disimpan dalam variabel lain. Yang keempat, ada scope variable. Jadi, scope variable adalah wilayah atau cakupan di mana sebuah variabel dapat diakses dalam program. Di Python, ada beberapa scope variable, yaitu local scope, yaitu variabel yang didefinisikan di dalam fungsi hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Yang kedua ada global scope, yaitu variabel yang didefinisikan di luar fungsi dan dapat diakses dari seluruh program, termasuk di dalam fungsi. Yang kelima ada flowchart function, flowchart dari kode fungsi. Yang pertama ada start, lalu ada membuat fungsi, misalnya halo titik dunia, lalu memanggil fungsi, dan outputnya adalah panggilan dari fungsi tersebut. Jadi misalnya membuat fungsi halo titik dunia dan isinya adalah print hello world. Jadi nanti saat pemanggilan halo dunia ini yang muncul adalah outputnya itu print hello world. Jadi setelah itu akan stop. Selanjutnya ada contoh kode. Jadi di sini udah ada 4 contoh kode. Yang pertama ada contoh kode dari fungsi dasar. Jadi pertama dimulai dari def, terus halo underscore dunia. Nah, outputnya adalah print halo Python, halo dunia. Nah, untuk pemanggilan fungsinya cukup dengan halo underscore dunia dan tutup kurung. Yang kedua adalah return. Jadi menggunakan return di dalam fungsi. Jadi misalkan def tambahkan a, b, titik 2 return a tambah b. Nah, hasilnya adalah tambahkan 3. Jadi misalkan kita memanggil fungsi ini. Nah, misalkan fungsi ini mau kita jadikan sebagai suatu variabel. Nah, misalkan variabelnya adalah variabel hasil. Jadi hasil sama dengan kita memanggil fungsi yaitu tambahkan 3,4. Nah, nanti outputnya akan 7. Nah, misalkan kita print hasil. Hasil kan adalah variabel dari fungsi tambahkan. Nanti hasilnya adalah 3 ditambah 4 karena kita menggunakan return value yang adalah penjumlahan. Yang selanjutnya adalah parameter. Jadi parameter ini adalah gimana ya? Parameter ini adalah namanya gitu. Jadi sebuah nilai di dalam fungsinya. Nama adalah misalkan def sapa nama. Nah, print halo nama. Nah, nama ini adalah si parameternya. Yang
4 itu adalah contoh dari kode dari scope variable. Nah kan tadi sudah dijelaskan scope variable itu ada dua, local scope dan global scope. Nah misalkan kita bikin variable x di sini sebagai global. Nah kita bikin contoh fungsi lagi, misalkan fungsi contoh x sama dengan lokal. Nah karena di sini fungsi x ini ada dua, yang satu global yang satu lokal. Nah kita bisa nentuin yang global itu adalah yang di luar fungsi. Nah yang satunya yang lokal itu adalah di dalam fungsi atau scope lokal. Oke, sekian untuk PPT dari tugas 6, yaitu fungsi dalam pemrograman Python. Selanjutnya saya akan membahas dengan pemrograman Scratch dan Replit. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari fungsi dalam Python. Tapi yang pertama saya mau menjelaskan terlebih dahulu dengan pemrograman Scratch atau pemrograman Balok. Jadi di sini sudah ada pemrograman Balok untuk membuat kalkulator sederhana. Jadi di sini yang pertama ada instruksi. Jadi instruksi ini untuk permulaan aja. Jadi untuk pembukaan. Jadi pertama ada say welcome to the calculator. Terus ditunggu 2 detik. Lalu provide number and then operator type. Jadi ini untuk ngasih tahu, jadi selamat datang di kalkulator dan input dua angka dan pilihlah operasinya. Lalu itu untuk definisi print instruksi. Yang kedua ada definisi untuk operasi pertambahan atau penjumlahan. Jadi di sini ada operasi add to number, jadi number 1 and number 2. Jadi set resultnya to number 1 plus number 2. Jadi di sini dipilih 2F. Jadi di sini dibikin fungsi add to number atau penjumlahan dua angka. Nah, ini angkanya didapat dari sumber input number 1 dan number 2. Jadi nanti ada returnnya di sini number 1 plus number 2. Jadi selanjutnya ada operasi pengurangan subtract to number 1 and number 2. Jadi di sini resultnya number 1 minus number 2. Terus yang ketiga ada multiply to number atau perkalian. Multiply to number 1 and number 2. Jadi resultnya nanti number 1 bintang number 2. Nah, karena di pemrograman perkalian itu disimbolkan dengan bintang, maka di sini menggunakan bintang untuk perkalian. Selanjutnya ada divide itu pembagian. Jadi pembagian dua number. Jadi di sini ada divide to number 1 and number 2. Jadi di sini resultnya number 1 garis miring number 2. Jadi di sini di dalam pemrograman tuh untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring. Lalu setelah dibikin fungsi-fungsinya, selanjutnya dibikin programnya. Jadi di sini print instruksi dulu. Instruksi seperti yang saya bilang tadi ada untuk pembukaan. Lalu di sini as number 1. Jadi di sini kita minta user untuk menginput number pertama atau angka pertama. Ya, setelah setelah user menginput, nah jawabannya itu akan diset menjadi variabel number 1. Sama seperti halnya di number 2, jadi ditanya untuk input number kedua atau angka kedua. Nah, jawabannya akan menjadi variabel dari angka kedua. Nah, selanjutnya akan ditanya tipe operasi apa yang akan digunakan. Yang pertama ada pertambahan, yang kedua untuk pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Nah, di sini memilihnya menggunakan angka yang seperti yang ditampilkan. Jadi 1 untuk pertambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Nah, habis itu inputan dari operasi yang type-nya akan dijadikan menjadi variabel operasi. Nah, selanjutnya dibikin kondisi. Jadi
jika kondisinya itu satu atau pertambahan akan dipanggil fungsi fungsi pertambahan, yang mana ini adalah fungsi actual number. Jika operasi yang diinputnya adalah 2, maka akan dipanggil yang subtract atau pengurangan. Jika yang diinput operasinya adalah 3, maka akan dipanggil fungsi yang multiply atau yang perkalian. Nah, jika di operasi 4-nya user menginput 4, itu kan pembagian ya. Nah, sedangkan pembagian itu tidak boleh dibagi dengan 0, maka kita bikin bikin kondisi lagi. Jika number 2-nya itu adalah 0, maka tidak bisa. Nah, jika user menginput angka kedua itu bukan 0, kita akan memanggil fungsi yang divide to number. Tapi jika yang dipanggil adalah 0, kita akan mengeluarkan hasilnya dari divide to number, yaitu say division by 0 is not possible, atau pembagian menggunakan angka 0 itu tidak bisa. Nah, jika operasi 4-nya itu di luar 1, 2, 3, 4, itu akan menghasilkan else, yaitu operasi number is not correct. Lalu akan berhenti. Nah, jika ini sudah misalkan kita mau operasi 4-nya 1 dan angka pertamanya itu adalah 1 dan angka kedua adalah 2, maka ini akan dipanggil kondisi yang pertama yang actual number, dan akan menghasilkan di yang paling bawah ini. Saya jadi result adalah result. Langsung saja dicoba di sini. Rekam to the calculator. Nah, ini masih yang pertama itu ada instruksi. Nah, ini input dari number pertama. Misalkan saya mau 1, nomor kedua itu 2. Nah, di sini adalah pemilihan dari operasinya. Yang pertama adalah 1 untuk pertambahan, 2 untuk subtraction, pengurangan, 3 untuk multiplication atau perkalian, dan yang keempat ada division atau pembagian. Misalkan saya mau perkalian, itu kan 3 ya. Nah, resultnya adalah 2. Jadi itu akan memanggil fungsi dari multiply. Oke, ini untuk pemrograman balok dari kalkulator. Saya sudah membuat dari pemrograman ketiknya mirip-mirip dengan pemrograman balok yang tadi. Jadi yang pertama dibikin dulu instruksinya, definisi fungsi instruksinya, yang mana itu adalah print sama panggil kalkulator, terus masukkan 2 angka untuk dioperasikan, lalu masukkan operasi yang diinginkan. Nah, operasi yang tersedia adalah 1 pengurangan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, ini belum masuk ke pemrograman utama, ini masih pembuatan dari fungsi. Jadi belum akan ada hasil dari sini kalau kita akan merancang ini saja. Jadi pertama kita itu bikin fungsinya dulu. Jadi fungsi yang kedua itu adalah penjumlahan. Di sini adalah penjumlahan A dan B. Returnnya itu A tambah B. Jadi parameternya adalah A dan B. Nah, return itu adalah operasinya. Operasinya kita mau A tambah B. Nah, yang pengurangan A dan B itu sama kayak tadi, parameternya adalah A dan B. Nah, returnnya itu atau nilai untuk dioperasikannya nanti adalah A dan B, A min B. Yang ketiga ada perkalian, itu perkalian A dan B, parameternya masih sama A dan B juga. Nah, returnnya itu A dikali B, yang mana dikali ini dalam pemrograman itu menggunakan simbol bintang. Yang keempat ada pembagian A dan B. Nah, karena tadi itu ada kondisi lain ya, kondisi di dalam fungsinya itu if B sama dengan 0 atau if angka kedua itu adalah 0, returnnya adalah error pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Tapi jika B-nya itu bukan 0, akan menghasilkan return A/B atau A garis miring B. Nah, setelah dibikin fungsi-fungsinya, kita akan lanjut ke pemrograman utamanya. Jadi di sini kita manggil dulu definisi yang pertama atau instruksi. Nah, instruksi akan menghasilkan tadi print selama datang ini, masukkan 2 angka, operasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel angka 1
menggunakan float karena jika misalkan user ingin menggunakan angka yang desimal, karena float ini untuk desimal. Nah, jangan lupa menggunakan input karena ini tentang inputan dari user. Nah, ini inputnya masukkan angka pertama, selanjutnya angka kedua sama kayak tadi menggunakan float dan input. Nah, operasinya ini juga input masukkan operasi 1, 2, 3, 4. Untuk 1 itu pertambahan, 2 itu pengurangan, 3 itu perkalian, dan 4 itu pembagian. Nah, yang selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah fungsi utama untuk merunning dari fungsi-fungsi tadi. Jadi bikin kondisi if di sini, if operasi variabel ini adalah 1, maka hasilnya akan dibikin variabel hasil. Nah, hasilnya ini adalah pemanggilan dari fungsi penjumlahan, yang dimana parameternya diganti menjadi angka 1 dan angka 2. Hasilnya menjadi hasil penjumlahan sama dengan hasil. Hasil ini adalah variabel yang dibuat di operasi pertama. Sama dengan halnya ke operasi 2, 3, dan 4. Selanjutnya jika user menginput operasinya itu tidak ada di dalam jangkauan, misalkan dia memilih operasi 5, kan 5 itu nggak ada ya. Jadi dia akan menghasilkan else, sama di sini else-nya adalah pun operasi 3 kali. Silakan pilih antara 1, 2, 3, 4. Nah, kita running saja. Nah, selamat datang di kalkulator. Ini masih pemanggilan fungsi instruksi. Yang sini dulu untuk operasi pertama, variabel pertama, angka pertama mungkin saya mau 3. Nah, angka kedua 2,5, karena ini adalah float ya, atau angka desimal. Kita masukkan operasi 1, 2, 3, 4 sama pembagian. Nah, hasilnya adalah 1,2. Oke, ini untuk pemrograman dasar dari implementasi fungsi, yaitu pemrograman kalkulator. Oke, selanjutnya adalah implementasi penggunaan fungsi dalam Python untuk pemrograman yang lebih kompleks lagi. Jadi di sini sudah ada project school grades, yang mana ini adalah untuk menentukan grades, yaitu tingkatan. Nah, di sini yang pertama kita bikin dulu fungsi get grades from user. Jadi di fungsi ini kita mencari grades yang akan diinput oleh user. Nah, di sini ada set variable ask for grades itu menjadi true. Nah, di sini ada kondisi repeat until atau kondisi looping, atau akan diulang sampai ask for grade ini false. Karena tadi awalnya ini sudah bisa menjadi true. Nah, di repeatnya ini sampai ask for grade-nya ini menjadi false. Nah, selama tidak false ini akan di running terus. Nah, di dalam repeat until ini ada inputan untuk next grade atau grade yang diinput oleh user. Nah, set grade ini adalah untuk inputannya ini akan dijadikan menjadi list dari variabel grade. Nah, if grade-nya itu -1, maka set ask for grade-nya itu false, yang mana kalau kalau variabel ask for grade-nya ini menjadi false, ini akan stop, atau stop looping-nya akan stop. Nah, kalau variabel grade-nya itu bukan -1, akan ada kondisi lagi, kondisi elif. Nah, jika elifnya ini adalah kalau grade-nya di atas -1 dan grade-nya di bawah 11, maka grade-nya ini akan jawaban dari user ini akan ditambahkan ke grades atau list dari grades yang diinput dari user. Nah, kalau grade-nya ini -1 atau kalau grade-nya ini di luar jangkauan -1 atau di luar jangkauan lebih dari -1 atau di bawah dari 11, ini akan menghasilkan else, yaitu please provide a grade between 0 and 10, -1 to stop, -1 to stop.
Nah, jadi untuk stoknya ini adalah min 1. Sedangkan kalau di luar jangkauan min 1, ini akan diulang lagi sampai user menghentikan grade ini menjadi min 1. Nah, setelah itu bikin lagi tentang list minimum. Jadi karena grade ini akan ada 3 hasil, yaitu minimum, maksimum, dan average. Nah, minimum ini untuk nilai paling terkecil dari tulisannya tersebut. Jadi nilai terkecil dari list yang ada. Misalkan di sini dibikin minimum to item pertama dari grades. Nah, indeksnya dari 1. Nah, repeat sebanyak banyaknya list yang ada di grades. Misalkan user menginput gradesnya 10, berarti repeatnya 10 kali. Nah, item dalam indeks yang dari grades ini kurang dari minimum, maka set minimum tuh item yang ada di situ. Nah, change ini tuan sama halnya dengan complete list maksimum. Nah, jika set maksimum to item 1 of grades, nah set indeksnya tuan di repeat sebanyak banyaknya dari nilai dari banyaknya grades, list grades. Nah, jika item index of grades itu lebih dari maksimum, maka set maksimumnya jadi item dalam index of grades. Nah, ini selanjutnya adalah complete list average atau rata-rata dari seluruh grades yang dimasukkan oleh user. Nah, set sum to 0 and set index to 1. Nah, repeat sebanyak banyaknya grades yang diinput oleh user atau sebanyaknya grades yang diinput oleh user ini. Di change sum to item index of grades. Nah, change index to by 1. Jadi set average to sum sebenarnya kan sum ini adalah penjumlahan dari banyaknya penjumlahan dari grades yang sudah diinput oleh user. Nah, selanjutnya untuk untuk mengkomput atau mengkomputasi dari average-nya ini, dari rata-ratanya ini adalah sum dibagi banyaknya grades. Nah, setelah dibuat fungsi-fungsi yang ada, kan dibikin program utama. Ini pertama kita dilihat dulu all of grades-nya. Jadi di sini biar grades-nya itu kosong dulu, nanti akan ditanyain lagi dipanggil lagi fungsi get grades from user. Nah, jika banyaknya grades ini adalah 0, dan grades yang dimasukkan itu nggak ada, atau user belum menginput grades, akan menghasilkan you have not given any grade. Nah, setelah itu akan ditunggu 2 detik dan programnya akan stop. Tapi kalau grades-nya ada, akan saya join with given rank of grades. Nah, grades ini akan dibikin output, yaitu kamu telah memberikan sebanyak bla grades. Nah, lalu ditunggu lagi, lalu akan dipanggil fungsinya, yaitu complete list minimum, complete list maksimum, dan list average. Lalu akan dibikin output lagi jumlahnya, jadi minimalnya berapa, maksimumnya berapa, dan average-nya berapa. Ini untuk pemrograman Scratch atau balok. Kita lanjut saja ke pemrograman ketik. Di sini sudah ada. Jadi yang pertama membuat fungsi get grade from user. Nah, ini kita bikin dulu variabel list grades-nya itu, tapi di sini nggak usah diisi dulu karena isiannya akan dari inputan user. Nah, ini kita set dulu as for grade-nya true. Jadi while as for grade-nya true akan menginput next grade. Nah, if grade-nya min 1, grade-nya as for grade-nya akan false atau berhenti. Nah, if grade-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 10, grades-nya akan inputan dari grades itu akan di-append atau ditambahkan ke dalam fungsi grades. Nah, kalau di luar jangkauan ya, akan menghasilkan print dari this provide a grade between 0 and 10, atau untuk stoknya itu min 1. Nah, return-nya adalah grades. Kita masih menggunakan return tadi. Nah, selanjutnya bikin lagi fungsi dari minimumnya. Jadi
compute list minimum itu number list, jadi bikin minimum sama dengan number list itu dibikin 0 dulu listnya. Nah, for number in number listnya itu if number itu kurang dari minimum maka minimum sama dengan number. Nah, jadi di sini minimum itu adalah angka atau nilai terkecil yang di input oleh user. Nah, return minimum ini untuk nanti kita panggil di variabel setelah hasil akhir nanti. Nah, lalu ada fungsi untuk list maksimum atau angka maksimum yang di input oleh user. Jadi maksimum sama dengan number list nanti dibikin 0 dulu. Jadi for number in number list yaitu numbernya lebih dari maksimum, maka maksimum itu adalah number. Nah, kita bikin juga return ini maksimum. Selanjutnya untuk average atau rata-rata sama kayak tadi, tapi di sini ada sumnya atau penjumlahan dari nilai-nilai yang diinput untuk grades-nya oleh user. Jadi untuk number in number list-nya ini sum sama dengan number ditambah-tambahin. Jadi sum ini atau jumlah ini adalah number dari inputan user itu ditambah-tambahin semua untuk menjadi sum atau total. Nah, average adalah sum dikurang dari len number list-nya. Len ini adalah banyaknya atau length of variabel dari grades. Nah, returnnya adalah average. Jadi untuk ini akan dipanggil menjadi average. Nah, di sini udah ada pemanggilan untuk untuk program utama. Jadi di sini bikin dulu variabel grades. Jadi grades ini adalah grades ini adalah variabel dari pemanggilan fungsi grade from user. Jadi, nah selanjutnya bikin kondisi jika banyaknya grade itu sama dengan 0 atau user tidak memberikan grades akan menghasilkan you have not given any grade. Nah, selanjutnya akan exit. Nah, selanjutnya kalau ini enggak, kalau kondisi ini tidak terpenuhi ya akan mengumpat sini print grades. Selanjutnya adalah print grade given string learn grades. Jadi jika given beberapa misalkan usernya menginput 10 grades, maka grade given 10 grades dan selanjutnya akan dihitung dari minimum, maksimum, dan average-nya dengan memanggil fungsi yang sudah dibikin tadi. Untuk minimum itu fungsi compute list minimum, untuk maksimum kita memanggil fungsi compute list maksimum, dan average memanggil fungsi compute list average. Nah, selanjutnya akan di print atau akan ditampilkan. Untuk minimalnya itu adalah variabel dari minimum yang mana minimumnya adalah pemanggilan dari fungsi compute list minimum sama halnya dengan maksimal. Jadi untuk maksimalnya ini adalah hasil dari variabel maksimum, yang mana variabel maksimum adalah pemanggilan fungsi dari compute list maksimum, dan average yang mana variabel average adalah pemanggilan fungsi dari compute list average. Langsung saja kita running. Misalkan saya 1 sampai 10 ya. Untuk stopnya tadi min 1. Nah, ya, kan grades. Minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah 10, dan average-nya adalah 5,5. Jadi minimal ini adalah nilai terkecil yang saya input. Maksimal ini adalah nilai terbesar, ke 10. Nah, ya, given-nya apa? Ya, given 10 grades, karena saya menginput 10 grades. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kenapa min 1 tidak dihitung? Karena min 1 adalah inputan untuk menghentikan dari inputan. Nah, average ini dari rata-rata, yang mana rata-rata adalah penjumlahan dari 1 sampai 10 dibagi dengan 10. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan tentang fungsi dalam pemrograman Python. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.